Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab yang sama, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908 dengan subtema yang terakhir pada pertemuan keempat ini, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai wujud kebangkitan nasional. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan oleh para pemuda yang kita bahas sebelumnya tentang Budi Utomo dan lain sebagainya itu dalam mendorong kebangkitan atau munculnya kebangkitan nasional 1908 harus kita jaga dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa para pemuda yang mendorong lahirnya atau munculnya kebangkitan nasional adalah memunculkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang harus kita teruskan dan jaga dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Yang kedua adalah menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa para pemuda yang mendorong lahirnya kebangkitan nasional ini didorong oleh rasa memiliki dan bangga sebagai bangsa Indonesia bagaimanapun keadaannya. Sehingga melakukan usaha-usaha untuk mengembalikan kehormatan bangsa Indonesia. Nah, ini dua hal yang harus kita jaga dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Atau menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini merupakan modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa negara ini dibangun di atas persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat atau bangsa Indonesia. Nah, maka adanya negara kesatuan ini karena adanya persatuan. Runtuhnya atau hilangnya, hancurnya negara ini juga karena hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, inilah yang harus kita jaga saat ini. Nah, sikap apa yang harus kita tunjukkan di dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama adalah menunjukkan sikap toleran, saling menghargai terhadap keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini harus kita lakukan. Yang kedua, bersikap ramah terhadap perbedaan dan menjauhi sikap egoisme, sukuisme, kedaerahan yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah bekerja sama dan bergotong royong dalam menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Yang selanjutnya adalah pemerintah, khususnya ini yang harus ditunjukkan dalam membuat regulasi yang dapat melindungi keberagaman yang ada. Nah, di zaman media sosial sekarang ini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian atau kita semua tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau hoax. Nah, sikap menjaga kehati-hatian inilah terhadap kabar-kabar berita yang bersifat hoax, ini akan menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila membiarkan kabar-kabar yang tidak benar, hoax, seringkali kita saksikan pada fenomena saat ini akan merusak rasa persatuan dan kesatuan. Nah, inilah beberapa hal atau mungkin nanti banyak hal yang akan kalian temukan. Ini hanya sebagian dari beberapa hal atau sikap yang harus kita lakukan dan tunjukkan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, persatuan sebagai bangsa tidak akan kuat apabila kita tidak memiliki kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Tidak ada alasan untuk kita tidak bangga terhadap negara kita, terhadap bangsa kita. Salah satu alasan yang rasional adalah kita lahir di Indonesia. Nah, ini alasan utama. Mungkin banyak alasan nanti yang akan membuat kita bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, kebanggaan atau bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, ini terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak boleh minder mengatakan bahwa saya bangsa Indonesia.
saya warga negara Indonesia. Kita tidak boleh malu mengatakan itu. Nah, kebanggaan ini ya, akan didukung dari beberapa hal lain yang patut kita banggakan dari Indonesia. Ya. Yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Kita bangga menjadi masyarakat Indonesia yang terbesar, ya, keempat ya di dunia penduduknya. Nah, ini menyimpan potensi besar ya, yang harus kita banggakan. Yang kedua adalah memiliki keanekaragaman atau keberagaman dalam berbagai bidang, baik itu sosial, budaya, ya, adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. Ini sangat beragam dan ini merupakan hal yang harus kita banggakan atau patut kita banggakan dari Indonesia. Selanjutnya, letak atau wilayah ya yang amat strategis. Kita tahu bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan di antara dua samudra. Hal ini yang menunjukkan posisi silang dua di dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Inilah yang kemudian ya mendukung ya majunya perekonomian Indonesia. Ya. Kayaknya keberagaman yang ada di Indonesia karena letak strategis ini. Ya. Sambrut Katulistiwa yang kita dengar karena letak wilayah Indonesia. Ya. Di dalamnya menyimpan ya, kekayaan alam. Ya. Nah, ini tanahnya amat subur dan kaya sumber daya alamnya serta keindahannya. Hal-hal inilah yang patut kita banggakan dari Indonesia. Nah, keseniannya beragam, tanahnya subur, dan lain sebagainya. Inilah hal-hal yang patut kita banggakan dari Indonesia. Nah, selain itu ada banyak hal lain yang patut kita banggakan. Atau ada banyak hal keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apa saja itu? Misalkan terakhir ini ya, kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga dengan diproduksinya kapal perang ya, dipesan oleh Filipina ya. Kalian bisa baca beritanya itu ya. Ini yang patut kita banggakan, produksi ya dalam negeri kita dalam bidang militer sudah dipercaya oleh dunia, sehingga ada negara yang memesan pada Indonesia. Nah, sebagai pelajar kita juga harus patut berbangga ya, karena di dunia pendidikan pelajar-pelajar Indonesia ini menorehkan prestasi di ajang-ajang internasional. Ini merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. SDM kita tidak kalah tertinggal dengan negara-negara lain ya. Pelajar-pelajar kita dalam bidang sains dan lain sebagainya ini bisa berkompetisi ya, bisa memenangkan ajang kompetisi internasional. Inilah hal-hal yang patut kita banggakan dari Indonesia. Nah, apa alasan kita tidak bangga terhadap Indonesia? Kita hidup, makan ya, sampai akhir menutup mata akan di Indonesia. Patut kiranya kita terus berbangga ya terhadap bangsa Indonesia dan terus menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Oke. Terkait dengan apa yang harus kita banggakan terhadap bangsa Indonesia ya, kita pernah mendengar misalkan lagu Kolam Susu itu. Mari kita renungkan ya. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.
Kalian sudah mendengar puisi tadi, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kita harus bangga akan hal itu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Apabila sesuatu hal yang negatif terjadi bangsa Indonesia, ya, atau sebagaimana tergambar dalam puisi tadi, ya, dari cuplikan film Tanah Surga, ya, itu bukan alasan untuk kita tidak bangga lagi terhadap bangsa Indonesia, terhadap Indonesia. Kita semua akan berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta ini. Nah, hal ini yang harus kita renungkan bersama dan tetap menjaga persatuan dan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup kelas, PA kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.